Presiden Amerika Serikat Donald Trump 13 Februari 2025, mengatakan berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan setuju untuk segera memulai negosiasi guna mengakhiri perang di Ukraina. Trump mengatakan ia memberitahu Zelensky tentang hasil percakapan dengan Presiden Putin. Rusia juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi panggilan telepon antara kedua presiden dan merinci bahwa Putin dan Trump berbicara selama hampir 1 jam dan kedua presiden telah sepakat untuk bertemu. Trump kemudian mengatakan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Putin di Arab Saudi untuk membahas lebih lanjut kesepakatan damai. Ia menambahkan bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan bahwa putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman akan memfasilitasi pertemuan tersebut. Trump berbicara dengan Zelensky melalui telepon selama hampir 1 jam, kata kantor Presiden Ukraina. Setelah panggilan telepon itu, Trump mengatakan Zelensky menginginkan perdamaian. Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keinginan untuk berdamai melalui panggilan telepon terpisah dengannya pada hari Rabu, dan Trump memerintahkan pejabat tinggi Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Percakapan tersebut terjadi setelah Menteri Pertahanan Trump sebelumnya mengatakan Kiev harus melepaskan tujuan lamanya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO dan mendapatkan kembali semua wilayahnya yang direbut oleh Rusia, yang menandakan perubahan dramatis dalam pendekatan Washington terhadap konflik tersebut. Percakapan Trump dan Putin dibenarkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia, TASS. Percakapan telepon antara Presiden Putin dan pemimpin AS Donald Trump baru saja berakhir, kata Peskov. Itu adalah panggilan telepon yang sangat panjang, berlangsung hampir 1,5 jam, kata Peskov. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengecam tawaran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menukar wilayah Rusia yang diduduki Ukraina dengan tanah Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai omong kosong. Seraya menambahkan bahwa Rusia tidak akan pernah membahas perdagangan wilayah yang dikuasainya. Zelensky juga mengatakan bahwa serangan rudal Rusia baru-baru ini di Kiev adalah bukti bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak tertarik pada perdamaian dan menyerukan langkah dan tekanan kuat untuk menghentikan serangan tersebut. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengonfirmasi bahwa ia telah mengadakan pertemuan pertamanya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru, Pete Hegseth. Inggris menjanjikan bantuan militer senilai 150 juta pound, 186,6 juta dolar, untuk Ukraina yang mencakup pesawat nirawak, tank, dan sistem pertahanan udara. Menteri Pertahanan AS Hegseth mengatakan pada pertemuan NATO di Brussels bahwa tujuan untuk merebut kembali perbatasan Ukraina sebelum 2014 dari Rusia adalah tujuan yang tidak realistis. Ia juga mengatakan AS tidak menganggap keanggotaan Ukraina di NATO sebagai bagian dari kemungkinan rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pembicaraan Trump dengan Putin dan Zelensky belum mengurangi ketegangan di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Februari melansir 116 kontak senjata terjadi dengan Rusia dalam 24 jam terakhir. Tentara Ukraina dilaporkan menyerang wilayah Belgorod Rusia dengan menggunakan lebih dari 50 pesawat tanpa awak selama 24 jam terakhir, menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang, kata Gubernur Vyacheslav Gladkov di saluran Telegramnya. Puluhan personel dari Satuan Elit Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Terpisah ke-47 dilaporkan dinetralisir menyusul serangan rudal Rusia. Serangan rudal terhadap daerah konsentrasi tenaga kerja Brigade Terpisah ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Nikolsky arah Kursk tak bisa ditangkis. Korban tewas berjumlah 65 prajurit Ukraina, demikian dilansir akun Telegram pro-Rusia. Rekaman lain menunjukkan penghancuran Batalion Penyerangan Udara ketiga dari Brigade Penyerangan Udara Terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan drone di wilayah Basi, tidak jauh dari kota Sumy. Bangunannya cukup besar, sehingga beberapa drone dikirim untuk bekerja sekaligus. Setelah serangan kedua, amunisi meledak, menyebabkan seluruh bangunan runtuh. Sebanyak 55 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dan sejumlah peralatan tempur dilaporkan dinetralkan.
Militer Ukraina 13 Februari melansir, pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan menyerang 5 titik kontrol pesawat tanpa awak, sistem pertahanan udara, area konsentrasi senjata dan peralatan militer, dan 2 stasiun radar Rusia dalam 24 jam terakhir. Di arah Kupiansk, Rusia dilaporkan melancarkan 8 serangan. Pasukan pertahanan Ukraina menangkis serangan musuh ke arah pemukiman Kindrashivka, Petropavlivka, Stepofanovo-Selivka, Novoosinovo, Pischane, Lozova, dan Zagrizova. Rusia menyerang 9 kali ke arah Liman mencoba maju ke dekat pemukiman Kopanki, Novomihalivka, Novolubivka, Yampolivka, dan Kolodiazi. 4 serangan musuh berhasil dihalau oleh pembela kami di wilayah Bilogorivka dan Vernyokamyansi di arah Siversky, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. 7 kontak senjata intens tercatat di arah Kramatorsk di wilayah Chasov Yar dan Vashukivka. Di arah Torets, Rusia melancarkan 11 serangan di dekat pemukiman Torets dan Shcherbinivka. Di arah Pokrovsky, personel Ukraina menghentikan 34 serangan Rusia. Di zona operasional di Kursk, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 18 serangan Rusia dalam 24 jam terakhir. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 854.280 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 17 tank, 58 sistem artileri, 153 pesawat tanpa awak, dan 23 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.040 tank, 20.894 kendaraan tempur lapis baja, 37.096 kendaraan dan tangki bahan bakar, 23.034 sistem artileri, 1.278 sistem roket peluncur ganda, 1.063 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 25.072 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 13 Februari melansir, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pol, area penempatan sementara tentara bayaran asing serta kelompok personel, prajurit dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 139 titik dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Perancis, dan 66 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 43.045 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti pesawat, 21.299 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.567 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.492 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение.
нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Извановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, 2 танка, 2 бронетранспортера М113 производства США и 2 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 4 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясиновое. Нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотной егерской бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 4 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой бригад в районах Катериновки, Северска, Часов Яра и Предтечина. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевые бронированные машины «Хаммер» и «Хамви», 2 орудия полевой артиллерии и 3 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд «Химарс», а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, танковые 3 механизированных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ, в районах населенных пунктов Богатырь, Скудная, Шевченко, Бурлацкая, Новоселка, Новополе, Гуляйполе. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, 2 автомобиля и 6 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 производства стран НАТО. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, 2 бригад береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Новоданиловки, Приднепровского, Антоновки и Каменского. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Ukraina menuduh Rusia dengan sengaja mengganggu rotasi misi Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia pada Rabu waktu Kiev. Juru bicara Kementerian Ukraina Georgy Tichy mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak Rusia telah kembali menggunakan taktik yang pernah digunakannya sebelumnya. Rusia memberikan sinyal samar-samar tentang kesiapannya untuk menjamin perjalanan yang aman, tetapi 1 jam sebelum dimulainya rotasi, Rusia melepaskan tembakan atau memulai permusuhan di wilayah tersebut, kata Tichy. Namun Kementerian Pertahanan Rusia membantah keras tuduhan resmi Ukraina. Rusia merilis rekaman video di mana militer Ukraina lebih dulu menyerang iring-iringan kendaraan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Dalam video yang dipublikasikan secara resmi, iring-iringan kendaraan IAEA diserang dan ditembaki tentara Ukraina. Gubernur wilayah Zaporizhia yang dilantik Moskow sebelumnya menuduh Ukraina menyerang kota Enerhodar di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan pesawat nirawak. Minggu lalu Ukraina mengatakan IAEA harus menunda rotasi karena kurangnya jaminan keamanan dari Rusia, tuduhan yang dibantah oleh Moskow. Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Tenggara Ukraina tak lama setelah dimulainya invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. IAEA telah mengerahkan staf ke pembangkit listrik tersebut sejak September 2022. Unit pasukan pusat Rusia menghancurkan peralatan dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina secara besar-besaran di arah Pokrov. Video dipublikasikan akun Telegram RV Voenkor 13 Februari 2025.
Rekaman kerja tempur para pejuang kelompok pasukan pusat selama 11 hari untuk menghancurkan peralatan militer, senjata, infanteri, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina selama operasi ofensif aktif ke arah Pokrovski. Rekaman menunjukkan pengangkut personel lapis baja, kendaraan lapis baja tempur, titik tembak, truk pickup, posisi, tempat perlindungan, dan peluncur granat otomatis dihancurkan, demikian keterangan videonya.